Hai guys, balik lagi bersama aku di Far Channel. Maaf minggu kemarin karena ada keperluan jadi tidak sempat untuk membuat review film. Gimana kabar kalian semua? Aku harap baik-baik saja ya. Kali ini Far Channel bakalan nge-review sebuah film horror thriller yang berjudul Don't Breathe 2016. Diceritakan di film ini ada 3 anak muda yang berprofesi sebagai pencuri. Suatu ketika mereka ingin merampok rumah dari seorang veteran tua yang buta dan tinggal sendiri. Namun saat meluncurkan aksinya, malah mereka lah yang diburu oleh veteran tersebut. Jangan lupa klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru selanjutnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk langsung saja ke pembahasan filmnya. Film ini dimulai ketika anak muda yang bernama Rocky, Alex, dan Manny yang sedang melakukan perampokan di salah satu rumah mewah. Mereka berhasil mendapatkan barang-barang yang bagus di sana. Alex yang ahli dalam bidang perkuncian dan teknologi karena ayahnya yang bekerja di bidang keamanan sehingga begitu mudah bagi Alex untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Ada Manny yang adalah otak dari seluruh target pencurian. Sedangkan Rocky adalah satu-satunya wanita yang berani melakukan pencurian karena memiliki keluarga yang berantakan atau broken home. Manny yang selaku otak perampokan berikutnya merencanakan untuk menargetkan rumah veteran tua yang kedua matanya buta. Pria veteran tersebut diketahui bernama Norman, tinggal di daerah pemukiman yang sepi penduduk. Menurut cerita, putri Norman ini dulunya pernah tertabrak mobil dan meninggal dunia. Singkat cerita, Norman mendapatkan kompensasi yang cukup besar yaitu senilai $300.000 atau jika sekarang dinilaikan 4 miliar rupiah. Untuk itulah mereka menargetkan rumah tersebut. Mereka mendapatkan informasi bahwa di rumah tersebut terdapat uang ratusan ribu dolar. Untuk itulah mereka merampok di dalam rumah itu. Pada pagi hari, mereka mencoba melihat lokasi tersebut dan berusaha mengamati keadaan sekitar. Dan benar saja, tidak ada satupun aktivitas orang lalu lalang di sana. Mereka pun menunggu malam untuk melancarkan aksinya. Malam pun tiba. Alex dengan cepat melumpuhkan anjing menjaga di rumah tersebut dengan obat tidur. Kemudian disusul Rocky yang mencoba masuk melalui jendela dan menonaktifkan alarm di rumah tersebut. Setelah mereka semua masuk, penggeledahan pun dimulai hingga akhirnya mereka menemukan sebuah pintu yang terkunci rapat dengan banyak gembok. Mereka bisa menebak bahwa di dalam ruangan tersebut adalah tempat si veteran tua itu menyimpan uangnya. Manny pun mencoba nekat membuka gembok dengan pistol yang dia bawa. Merasa bakal tidak aman dan penuh resiko, Alex memutuskan untuk pergi meninggalkan Rocky dan Manny sendirian. Baru saja Manny dan Rocky ingin masuk ke ruangan tersebut, mereka dikagetkan dengan Norman, si kakek tua tersebut yang sudah berdiri di dekat mereka. Norman tanpa sengaja menginjak gembok ruangan itu yang sudah rusak dan kini dia mengetahui bahwa dirinya telah dirampok. Dengan panik, Manny pun mendorongkan pistolnya namun tak disangka dengan gerak cepat, Norman yang buta itu bisa membalikkan keadaan dengan merebut pistol Manny dan mencekik lehernya. Mengejutkannya lagi, Manny langsung didor di kepalanya hingga tewas. Begitu kerasnya bunyi tembakan itu hingga Alex mendengar dan dia memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. Rocky yang ketakutan akhirnya bersembunyi di dalam lemari pakaian. Alex pun masuk dan sempat berpapasan dengan Norman yang dengan sigap langsung mengunci semua pintu dan mengamankan di dalam rumahnya untuk mempersulit akses keluar masuk si perampok. Rocky mengirimkan lokasinya melalui messenger kepada Alex. Tak lama Norman masuk ke ruangan pakaian tersebut hendak memeriksa ke dalam berangkas dan memastikan uangnya masih aman. Rocky yang tak sengaja ada di dalam sana berhasil mengetahui password berangkas tersebut dan setelah Norman pergi ia bergegas mengosongkan isi berangkas tersebut. Alex pun bertemu Rocky kembali dan mereka memutuskan untuk kabur melalui bawah tanah. Setelah Norman menyembunyikan mayat Manny, ia tak sengaja menemukan ada 2 buah pasang sepatu lagi di sana. Norman akhirnya mengetahui bahwa masih ada perampok yang berkeliaran di dalam rumahnya. Dengan cepat ia menuju ke berangkas dan apesnya semua uangnya sudah raib diambil oleh Alex dan Rocky. Sementara itu Alex dan Rocky sedang kebingungan mencari jalan keluar dari ruang bawah tanah yang gelap. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sosok wanita yang muncul. Ternyata wanita tersebut sedang dalam kondisi terikat di sana. Karena kagetnya Rocky tak sengaja menyenggol lonceng yang tak jauh di sana. Mendengar bunyi lonceng dari ruang bawah tanah, Norman pun langsung bergegas ke sana. Alex dan Rocky menemukan sebuah informasi dari search koran bahwa wanita tersebut adalah orang yang telah menabrak anak Norman. Mereka pun bergegas melepas semua ikatan dan borgol pada wanita tersebut. Dan si wanita tersebut berhasil menunjukkan pintu untuk keluar. Setelah pintu itu berhasil dibuka,
Secara mengejutkan Norman sudah menghadang di depan pintu sambil menodongkan pistol. Norman pun mulai menembakkan berkali-kali ke arah mereka dan ternyata mengenai si wanita itu hingga ia tewas. Alex dan Rocky pun kabur, namun Norman yang ada di sana mengetahui bahwa wanita itu sudah mati. Maka ia menangis. Norman pun kembali mengunci pintu tersebut. Setelah Alex dan Rocky berhasil keluar dari bawah tanah, ia mengganjal pintu tersebut sehingga Norman tidak dapat keluar. Tak lama mereka dikejutkan dengan anjing milik Norman yang tiba-tiba sudah terbangun dan menatap mereka. Anjing tersebut pun mengejar mereka hingga mereka masuk ke dalam sebuah kamar di lantai atas. Alex menyarankan Rocky untuk kabur melalui jalur ventilasi udara. Sementara itu Norman berhasil mendobrak keluar dari pintu ruang bawah tanah dan berusaha mendobrak pula pintu kamar tersebut. Anjing itu pun masuk dan mengejar Alex hingga Alex terjatuh dari jendela ke lantai bawah. Alex yang hendak kabur akhirnya terpojok oleh kehadiran Norman. Dengan penuh luka dan merasa terpojok, Alex pun melawan. Namun kekuatannya tak sebanding dengan kekuatan Norman hingga akhirnya Alex pun berhasil dibunuh oleh Norman dengan sebuah gunting yang sangat besar. Lalu singkat cerita, Rocky berhasil menemukan jalan keluar dari ruang ventilasi. Ketika hendak keluar, ia ditarik lagi oleh Norman. Tak hanya itu, Rocky juga dipukul dan dicekik sampai pingsan. Setelah tersadar, Rocky pun ternyata dalam posisi terikat di posisi yang sama dengan wanita yang diikat itu tadi. Di sana ada Norman dan ia pun menceritakan bahwa di dalam rahim si wanita tadi sudah ada bakal calon anaknya. Namun Norman tidak melakukan itu dengan berhubungan intim, melainkan ia memasukkan spermanya ke dalam milik si wanita. Hal itu dilakukannya sebagai ganti anak perempuannya yang telah meninggal. Karena si wanita itu sudah meninggal, maka Rocky lah yang akan menggantikannya. Hal mengejutkan lainnya yaitu tiba-tiba Alex pun masih hidup. Gunting yang ditancapkan oleh Norman tidak mengenai organ vital si Alex. Alex pun dengan cepat menjebak anjing yang ada di sana dan menguncinya di dalam kamar. Ketika Norman hendak memasukkan sperma dari alat tersebut ke arah Rocky, tiba-tiba Alex memukul kepala Norman hingga pingsan. Dan gantian memborgol dan mengikatnya di posisi Rocky semula. Tak lama Norman terbangun dan menyuruh Alex dan Rocky yang bebas segera pergi meninggalkan rumahnya dengan semua uang yang berhasil mereka ambil. Alex dan Rocky pun berhasil menuju pintu depan dan membukanya kembali. Tiba-tiba Alex tertembak dari belakang oleh si Norman yang dengan mengejutkan berhasil lepas dari borgol tersebut. Kali ini Alex benar-benar tewas. Rocky yang ketakutan segera keluar dari rumah tersebut dan berlari menuju mobilnya. Anjing Norman pun berhasil menemukan mobil milik Rocky, namun Rocky berhasil menjebak anjing tersebut terkunci di dalam bagasi mobil. Ketika hendak kabur, Rocky kembali tiba-tiba dipukul dari belakang oleh Norman. Rocky yang sedang dalam kondisi setengah sadar kembali diseret dan dimasukkan ke dalam rumah. Rocky lalu mengambil remote untuk mengaktifkan kembali alarm rumah milik Norman yang langsung terkoneksi dengan panggilan 911 ke polisi. Tak disangka bunyi alarm membuat Norman pekik di telinganya. Hal itu dimanfaatkan Rocky untuk memukul kembali Norman hingga ia jatuh ke ruang bawah. Rocky pun akhirnya berhasil keluar dengan membawa uang tersebut. Scene berlanjut ketika Rocky bersama adiknya di sebuah kedai makan. Melalui TV disiarkan berita mengenai perampokan rumah Pak Tua. Namun Norman yang berhasil dilarikan ke rumah sakit tidak mengalami luka yang cukup serius. Dan baiknya lagi di sini Norman mengatakan kepada media bahwa uangnya tidak dicuri sama sekali. Padahal ternyata tidak demikian. Rocky pun merasa si kakek tua tersebut masih memiliki hati nurani. Lalu scene berakhir dan melihatkan Rocky pergi bersama adiknya. Dan cerita pun selesai. Oke guys, cukup untuk hari ini. See you di video baru selanjutnya. Dah.